Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 1 Agustus 2021, Efesus 4 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita berusaha memelihara kesatuan roh. Jikalau roh Allah mendiami seseorang, niscaya ia akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Inilah yang dimaksud dengan beriman atau percaya. Orang-orang percaya atau beriman dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan Kristus sendiri menjadi kepala dari tubuh itu. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan di dalam roh. Kesatuan orang percaya akan menjadi bangunan bait Allah yang diikat oleh damai sejahtera. Artinya, tidak ada perseteruan dan permusuhan di sana. Sama seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota, demikianlah orang-orang percaya yang adalah anggota tubuh Kristus diberi kasih karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, membangun tubuh Kristus dalam satu pengharapan, satu iman, satu baptisan dan satu Tuhan, satu Allah dan Bapa dari semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kristus memberikan kasih karunia itu menurut ukuran Kristus. Ada yang diberi karunia menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, penggembala, dan pengajar-pengajar. Lihat Efesus 4 ayat 11-16 dituliskan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tujuan dari pemberian karunia ini adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah dan kedewasaan penuh, sehingga tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran palsu. Jika anggota-anggotanya seperti anak-anak, artinya tidak dewasa secara iman dan pengetahuannya tidak benar tentang Allah, maka hal ini akan sangat memungkinkan rubuhnya kesatuan yang ada, sebab perseteruan dan permusuhan akan tumbuh di sana. Pengetahuan tentang Allah akan menjadi beragam dan bahkan menjadi sesat jika tidak ada orang-orang kudus yang diperlengkapi dengan berbagai kasih karunia. Dengan diberinya karunia-karunia itu kepada orang-orang kudus, anggota-anggota tubuh akan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Lihat ayat 15. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 3 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kesatuan kita orang-orang percaya di dalam roh yang diikat oleh damai sejahtera sejatinya
tidak didapati di sana perseteruan, perdebatan, saling menuduh, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Jika kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi kenyataannya hal itu masih banyak didapati akibat dari kurangnya pengetahuan yang benar tentang Allah dan akibat dari kurang dewasanya iman anggota-anggota tubuh Kristus. Di antara orang-orang percaya, ada yang merasa dirinya yang benar dan yang lain salah. Umpamanya, pengetahuan atau pemahaman tentang baptisan. Menurut sebagian orang-orang percaya, baptisan dewasa dan selamlah yang benar. Sedangkan baptisan anak dan percik itu tidak benar. Padahal dalam kesatuan roh, hal itu tidak perlu terjadi. Paulus menuliskan dalam kesatuan roh, termasuk di dalamnya satu baptisan, tidak hendak berbicara tentang cara membaptis dan kapan membaptis. Tetapi baptisan itu harus dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti yang dipesankan Yesus Kristus dalam amanat agung, supaya murid-muridnya membaptis di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan baptis itu menjadi tanda seseorang telah dimeteraikan menjadi warga kerajaan Allah. Nampaknya, cara membaptis tidak perlu diperdebatkan, namun memang perlu direnungkan. Jika setelah dewasa seseorang baru dibaptis, maka sangat disayangkan jika ia mati sebelum dewasa, sebelum ia menerima baptisan, sementara baptisan adalah tanda seseorang sudah dimeteraikan menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan jika dibaptis sewaktu bayi, maka ia akan segera dimeteraikan menjadi warga kerajaan Allah. Andaikan dalam usia anak-anak atau remaja, ia dipanggil Allah ke sisinya, maka ia sudah termeterai dalam kerajaan Allah. Itu sangat menguntungkan. Di samping pemahaman yang berbeda tentang baptisan, ada juga yang memahami kalau tidak berbahasa roh berarti tidak ada Roh Kudus padanya atau kurang beriman. Padahal bahasa roh bukanlah tanda seseorang beriman atau tidak. Dan ada juga yang berpikir kalau seseorang gembala tidak melakukan perkara-perkara ajaib atau tanda-tanda mukjizat, maka ia bukan gembala yang benar, dan lain-lain. Namun, ada yang tidak mau mempersoalkan hal-hal itu, karena dianggap itu tidak terlalu penting untuk dipersoalkan. Namun, sayangnya, mengarahkan pengajarannya kepada perkara-perkara dunia yang dianggap lebih penting menjawab persoalan hidup orang-orang yang bergumul dan menderita dan memberi solusi kepada orang-orang yang ingin kaya dalam kehidupannya. Dan lagi, ada yang mengarahkan pengajarannya pada pengalaman-pengalaman pribadi dan dongeng-dongeng yang tidak berkesudahan. Semua ini mengakibatkan kesatuan di dalam roh menjadi runtuh. Oleh sebab itulah kita harus berusaha memelihara kesatuan yang ada dengan mengenali karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita dan menggunakannya untuk melayani pembangunan tubuh Kristus, sehingga semua anggota tubuh bertumbuh dan tersusun rapi dalam kasih Kristus Yesus. Dan setiap orang yang ada di dalam kesatuan itu hendaklah memiliki sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar, mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lain. Seorang gembala jangan merasa dirinya lebih penting atau lebih hebat dari seorang rasul atau sebaliknya. Tetapi baiklah semuanya saling melengkapi dan membantu satu dengan yang lain. Jika ada yang salah pengertiannya tentang kebenaran, baiklah yang punya pengetahuan memberi pengajaran dengan lemah lembut dan menegur dengan sabar orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Hendaklah yang kuat menolong yang lemah dengan penuh kasih sayang,
Jika ada yang berkekurangan, baiklah yang lain menolongnya. Dengan demikian kesatuan dalam roh akan terpelihara. Jika kesatuan terpelihara dengan baik, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.